Hai, puji Tuhan, shalom buat kita semua, selamat pagi, salam sehat semua. Ya, baik, Bapak Ibu mau dengar lagu, saya mau memperkenalkan lagu yang saya tulis sendiri. Ya, kita dengarkan ya, semoga ini jadi pengantar untuk firman Tuhan, masih berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari. Dan ini saya tulis waktu saya mempelajari kitab Efesus pasal 1. Dan sudah pernah didengar oleh almarhum Bapak Dales Kawinda, guru kita. Sudah pernah didengar beliau dulu lagu ini. Ya, biar menjadi berkat buat kita. Puji Tuhan. Ya, kita dengarkan ya. Sebelum dunia dijadikan telah kau pilihkanku untuk jadi milikmu abadi. Demi keagungan rancanganmu, ya Tuhan, itulah hidupku yang baru. Meskipun berabad-abad lamanya tersembunyi, namun kau buka pada akhirnya rahasia kehendakmu sebelum bumi terbentuk. Itulah rancanganmu abadi. Meskipun berabad-abad lamanya tersembunyi, kau buka pada akhirnya rahasia kehendakmu sebelum bumi terbentuk. Itulah rancanganmu abadi. Ajarlah kami untuk bersyukur senantiasa. Tuhan Yesus, betapa mulianya rancanganmu. Persiapkan segala berkat surgawi yang terbaik untuk selalu kami nikmati. Yesus, ajarlah kami untuk
bersyukur senantiasa. Yesus, ajarlah kami untuk bersyukur senantiasa. Bagus lagunya Pak Pendeta Chandra, saya mau dong Pak. Ini Ya. saya lagi dengerin sambil nyimak sedikit lagunya. Tapi kecepatan. Boleh Pak di-share Pak. Ya Share di Ibu, grup. jadi lagu ini dulu saya tulis waktu saya mempelajari kitab Efesus ini. Jadi Iya. saya ambil itu sebagai kesimpulan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, begitu indah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biar lagu ini bisa jadi berkat buat kita semuanya. Ya, oke, baik. Pak. Eh, Bagus banget Pak. Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa lagu ini sudah pernah, jadi setelah saya tulis lagu ini sudah pernah didengar oleh almarhum Bapak Dales Kawinda ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Oke, ya baiklah. Kita akan masuk saja. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita masuk ke pasal 4? Karena kita akan melihat bersama-sama bagian ini menegaskan lagi Efesus pasal 2, bagaimana kondisi atau bagaimana keadaan kita yang dulu diperbandingkan dengan saat ini sebagai ciptaan baru. Saudara-saudara, kita akan lihat beberapa catatan pembanding antara hidup yang lama kita dengan hidup yang baru. Ya, di Efesus pasalnya yang keempat. Ya, baik. Tadi kita sudah berdoa, ya, sudah didoakan. Kita lihat di ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Jadi ini, Saudara, gambaran dari potret dari kehidupan kita yang lama. Ya, saya mencatat setidaknya ada 9 hal yang menjadi karakter daripada kehidupan kita yang lama sebagai orang-orang yang disebutkan di pasal 2 bahwa kita telah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Nanti kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, membandingkannya dengan kehidupan kita yang baru di dalam Kristus, di mana kita menghasilkan buah roh. Di Galatia pasalnya yang ke-5 juga tercatat 9 poin, ya, 9 macam buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang baru. Kita lihat dulu di Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Di situ judul perikopnya, ya, di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia adalah manusia baru. Ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi ini pertama, ya, bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang belum mengalami kasih karunia Allah, orang-orang yang belum diselamatkan, yang bukan anggota tubuh Kristus, pertama dikatakan pikiran mereka selalu sia-sia, ya. Pikiran mereka selalu penuh dengan kesesatan.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak berarti bahwa orang-orang yang belum diselamatkan itu mereka tidak melakukan perbuatan baik, tidak bisa menghormati, atau mereka tidak sopan, atau mereka selalu berbuat jahat, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di sini kita lihat bahwa di hadapan Allah, karena belum ada kehidupan Kristus di dalam diri orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang terhilang, maka dikatakan pikiran mereka itu selalu cenderung untuk melawan kehendak Allah, ya. Nah, itu yang pertama, di situ kita lihat Bapak Ibu Saudara. Rincian yang berikutnya adalah di ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan pengertiannya yang gelap. Itu adalah yang kedua, pengertiannya yang gelap, buta pengertian. Jadi hanya bergantung kepada pengertiannya sendiri, ya, tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap rancangannya, ya. Tidak menyertakan kehendak Tuhan di dalam setiap apa yang diinginkannya, apa yang dipikirkannya. Kemudian dikatakan berikutnya adalah jauh dari persekutuan dengan Allah. Itu yang ketiga, ya, jauh dari hidup dan kehidupan yang bersumber dari Allah. Kehidupannya adalah bersumber dari siapa? Bersumber dari kehidupan manusia yang lama, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi itu kehidupan yang natural, yang hanya bergerak dengan keinginan diri sendiri. Kemudian dikatakan di situ karena kebodohan yang ada di dalam mereka, ya. Jadi yang bercokol di dalam diri mereka adalah dikatakan kebodohan. Kemudian dan karena kedegilan hati mereka, ya, kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka. Itu adalah bagian yang kelima, ya. Kemudian dikatakan di ayatnya ke-19, perasaan mereka telah tumpul. Jadi perasaan mereka tumpul dan tidak berfungsi dengan baik. Karena tidak ada tuntunan daripada Roh Kudus, tidak ada tuntunan daripada terang firman Allah, maka mereka bisa menjadi orang yang sangat tega, ya, untuk melakukan apa saja, yang penting itu menguntungkan diri mereka sendiri. Kemudian saudaraku, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-19, ya, tadi perasaan mereka telah tumpul, itu yang ke-6. Kemudian sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu, ya. Jadi dikuasai, tunduk semata kepada hawa nafsu yang jahat. Tidak ada sebenarnya satu hal yang bisa mereka lakukan, ya. Kehidupan lama itu hanyalah merupakan kamuflase yang tidak disertai oleh hikmat daripada Allah, ya, hikmat surgawi. Kemudian dikatakan saudaraku berikutnya adalah, ya, sehingga mereka mengerjakan segala macam, yaitu yang ke-7 tadi. Kemudian melakukan segala macam kecemaran, ya, melakukan segala macam keserakahan, itu yang ke-8, dikuasai oleh sifat tamak atau sifat serakah. Kemudian berikutnya dikatakan sehingga mereka melakukan segala macam kecemaran. Jadi semangat mereka adalah mengerjakan segala hal yang bersifat menodai kebenaran Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di situ bahwa memang disinilah kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita telah diselamatkan dari keadaan kehidupan kita yang lama, yang cenderung dan selalu membawa kerusakan di dalam kehidupan manusia. Dan sekarang kita, saudara-saudara, dipindahkan oleh Tuhan, ya. Dipindahkan oleh kuasa Roh Kudus kepada suasana kehidupan yang kondusif, yang dapat membuat kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam kebenarannya.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini semuanya adalah terjadi oleh karena posisi kita yang bermasalah, ya. Posisi kita di hadapan Allah yang bermasalah mengakibatkan segala tindakan kita, pikiran manusia, ya, manusia yang lama dulu. Jadi kita akan masih berbicara tentang Efesus pasal 2, di mana Paulus katakan, dahulu kamu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaranmu. Kita melihat gambaran atau potret daripada kehidupan kita yang lama, sehingga kita bisa sekarang ini mensyukuri kehidupan kita yang baru di dalam Kristus sebagai orientasi yang baru. Kita mempunyai sekarang orientasi yang baru, kehidupan yang baru, dan kita bertumbuh di dalamnya, dan kita melayani Tuhan di dalam konsep kehidupan yang benar-benar diciptakan baru oleh Kristus Yesus di dalam kekudusannya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya katakan bahwa semuanya berawal dari kedudukan atau posisi yang bermasalah. Oleh karena Daud juga mengatakan di Mazmur 51, sebab dari kandungan telah berdosa, ya, dari kandungan telah berdosa Bapak Ibu Saudaraku, sebelum berbuat dosa tapi sudah mempunyai posisi yang berdosa. Dan ini hubungannya adalah kepada sejarah atau cerita kehidupan kita yang berhubungan dengan, berkaitan dengan Adam yang berdosa sebagai nenek moyang kita secara jasmani. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita mempunyai, ya, menerima anugerah Allah, ya, yang mengubah kehidupan kita oleh kasih karunia-Nya. Kita telah diselamatkan dan kita sekarang mempunyai wadah, ya. Kita sekarang mempunyai wadah, tempat kita untuk membiasakan diri untuk menjadi berbeda dari kehidupan kita yang lama. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai wadah, kita mempunyai tempat sebagai tubuh Kristus, ya, untuk kita bisa menjadi taat kepada Tuhan sepenuhnya, dan kita bisa bertumbuh di dalam kebenarannya, dan kita bisa hidup di dalam kasih-Nya yang sempurna. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar untuk mengenali terus identitas kita, siapa diri kita di dalam tubuh Kristus ini, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, mari kita lihat sekarang. Kalau demikian, kita akan membandingkan, ya, dengan Galatia pasalnya yang kelima, ya, Galatia pasal 5. Apa yang tadi kita baca sebagai potret daripada kehidupan kita yang lama, manusia yang lama yang harus kita tinggalkan, dan sudah kita tinggalkan kalau kita melihat kepada kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Semuanya itu, ya, yang 9 tadi, buah daripada kedagingan, buah daripada kehidupan yang lama, itu sudah kita lepaskan bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib, ya. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkaitan dengan keadaan kita, kehidupan kita yang baru itu, maka Allah, ya, meminta supaya sementara kita masih ada di dunia ini untuk menyaksikan kasih karunia-Nya, maka kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, supaya seperti kata-kata bijak mengatakan, ya, kalau kamu adalah kupu-kupu, maka kamu haruslah menjadi kupu-kupu, tidak menjadi lalat, ya. Jadi mempunyai natur atau sifat yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kupu-kupu itu akan selalu mencari madu yang manis, tetapi kalau lalat itu, ya, naturnya memang selalu ingin mencari sampah, ya, sesuatu yang
yang membawa penyakit bagi bagi kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka kita, saudaraku, melihat di Galatia pasal 5, ya, kita akan baca di ayatnya yang ke-16, ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi itu adalah tujuan yang tertinggi, ya, puncak daripada rencana Allah bagi kehidupan kita, supaya kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, dan kita tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus memikirkan tentang apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam persekutuan kita adalah menjadikan kita agar kita satu dengan yang lain, berelasi di dalam keharmonisan yang Tuhan kehendaki. Bukan berlawanan, bukan bertentangan. Ya, karena sekarang kita mempunyai satu pengertian dan arah daripada, ya, pemikiran-pemikiran kita yang sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-22. Tadi sudah saya katakan bahwa kita akan membandingkan dengan 9 buah roh, ya, buah roh pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang baru saat ini. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ke arah daripada buah Roh Kudus inilah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus inilah, kehidupan kita yang baru, ya, bergerak dan hidup di dalamnya. Sehingga saudara-saudara dan saya, ya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya, kita mempunyai posisi status yang baru saat ini sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, kita tidak menyebut diri kita sebagai orang-orang berdosa lagi, karena dengan mengatakan bahwa diri kita adalah orang berdosa, itu artinya, ya, kita telah mengabaikan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana semua dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya mengapa saudara-saudara dan saya harus terus menyaksikan kebenaran Injil kasih karunia Allah, oleh karena di dalam kebenaran Injil itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan ketika kita menyaksikan kebenaran Injil kasih karunia Allah, di sana juga saudara dan saya mendapatkan kekuatan, ya, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus untuk menegaskan tentang pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama sebagai orang-orang percayanya Tuhan tetap setia kepada kebenarannya, dan kita terus mengambil bagian di dalam pelayanan kita, saudara-saudara. Karena tujuan kita dipanggil oleh Tuhan adalah untuk melayani. Bagaimana kita, saudara-saudara, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan bisa tetap memikirkan, ya, nasib daripada orang-orang lain, dengan kita memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan, berkarya di hadapannya, dan kita, saudara-saudara, bertumbuh bersama-sama, dan kita dikuatkan oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya, dan terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, salam sehat semuanya, saudara-saudara.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi firman Tuhan melintasi hati, pikiran, jiwa, dan bahkan tubuh kami untuk supaya kami Tuhan siap untuk melaksanakan menyambut semua apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami yang harus kami kerjakan hari ini. Semuanya itu boleh kami sandarkan di atas pengharapan kami bahwa Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menguatkan, dan Tuhan sendirilah yang memimpin hidup kami. Dan kami percaya segala apa yang kami pelajari ya Tuhan dari firman-Mu, khususnya dari kitab Efesus. Saat ini kami sudah sampai di pasal 2, dan kami mohon campur tangan Tuhan supaya kami bisa menyelesaikan ini semuanya. Dan kami percaya banyak berkat yang akan kami terima dari setiap pembelajaran kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Karuniakan ya Tuhan kepada kami hikmat bijaksana, supaya kami dapat menerapkan semua firman yang sudah kami pelajari ini. Tuhan memberikan kepada kami hati yang bijaksana untuk menerapkan di dalam setiap pekerjaan kami, apa yang kami lakukan, sehingga pandangan kami ke depan jauh bahwa masa depan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami selalu menjadi yang lebih baik dan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam buat kita. Ya, terima kasih.